Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Bersyukur karena sampai hari ini kita tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah dan di tempat kita masing-masing, namun kita percaya Tuhan tetap ada di mana kita berada dan mencurahkan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita dengan pujian, Tuhan ada di sini. Tuhan adalah di sini, hendak curahkan berkat atas kita sekalian, bagai hujan yang lebat. Tuhan ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan oleh-Nya. Tuhan adalah sekarang di tengah perhimpunan. Mari minta agar kita oleh Roh dikuatkan. Tuhan ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan oleh-Nya. Tuhan adalah di sini, kita mohon Padanya. Hati kita dinyatakan oleh cinta kasih-Nya. Tuhan ini kami mohon, curahkan anugerah, berilah agar hati kami disegarkan oleh-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada minggu ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaan-Nya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangan-Nya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah dapat kita hitung.
Hari lepas hari kita dapat merasakan kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, pujian yang akan kita naikkan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. di saat kita dalam keadaan gundah, khawatir dan merasakan cemas akan setiap pergumulan dalam hidup kita, mari kita bawa semua itu di dalam doa. Karena Yesus tidak akan melalui setiap doa yang kita naikkan. Yesus akan mendengar dan bahkan menjawab setiap doa kita sesuai waktu Tuhan. Jangan melalui aku ya Yesus, akan menghantar kita dalam menaikkan doa syafaat. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan Maha Kasih, selamatkan aku. Kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jikalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui virtual. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing melalui tayangan ini. Kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga sungguh hadirat Tuhan boleh nyata atas mereka semua. Kami percaya bahwa persekutuan kami boleh tetap dijagai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah masa pandemi ini, ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus diselesaikan. Baik itu masalah kesehatan, khususnya penanganan COVID-19, masalah ekonomi, juga masalah sosial, dan masih banyak lagi Tuhan. Mari kiranya Engkau mencurahkan kepada bangsa kami kekuatan, kesehatian, kebersamaan, dan kesatuan, sehingga di tengah segala pergumulan yang ada, kami boleh bersatu hati untuk mengatasinya bersama-sama. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar kepemimpinan yang Tuhan percayakan atas mereka boleh mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk para medis yang terlibat langsung dalam penanganan masalah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan kekuatan ekstra kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Mari Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan satu persatu, dan biarlah kuasa-Mu nyata atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Berkati untuk keluarga-keluarga mereka, sehingga di tengah situasi yang tidak mudah ini, mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, biarlah semangat beribadah, semangat untuk memuliakan nama-Mu, semangat kebersamaan dalam persekutuan tetap terjaga. Berkati agar jemaat boleh tetap mengikuti protokol kesehatan secara disiplin, dan biarlah apa yang dilakukannya menjadi kesaksian yang baik dimanapun jemaat-Mu berada. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk GKMI Salatiga. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati majelis jemaat yang ada. Kiranya di tengah situasi yang seperti ini, semangat melayani mereka boleh terus tetap terjaga, bahkan terlebih bertambah dan bertambah, sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus komisi dan rayon, Engkau juga tetap memberikan semangat melayani Tuhan di hati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, di tengah segala pergumulan yang dihadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai senior, kiranya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perkembangan di tempat-tempat pekerjaan maupun di sekolah-sekolah dalam situasi seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh tetap menjalankan aktivitasnya, baik
yang bekerja maupun yang sekolah, meskipun dengan cara-cara yang baru. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga pekerjaan maupun studi boleh tetap berjalan. Kami menyerahkan Tuhan untuk calon-calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di bulan ini sampai bulan Januari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka dan Tuhan memberkati pelaksanaan pemberkatan nanti sehingga boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, masing-masing ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, terkhusus juga melalui kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja, pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangmu kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah,
dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota, yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau tidak mengutuk Allah, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimnya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot untuk duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ya sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji
dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sesudah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku, oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Jika kita diminta untuk memilih menjadi orang yang lemah atau kuat, pastilah pilihan kita menjadi orang kuat. Baik kuat secara ekonomi, pendidikan, jabatan, maupun yang lainnya. Namun, kita harus sadar bahwa setiap pilihan mengandung konsekuensi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kritik sosial yang cukup menonjol dalam kitab suci adalah soal ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kuat, baik mereka yang memiliki kedudukan, jabatan, kekayaan lebih tinggi, terhadap mereka yang lemah. Oleh karena itulah Allah terus menegur mereka yang melakukan ketidakadilan. Allah terus menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah, yang diperlakukan tidak adil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca tadi adalah salah satu bagian kisah yang menunjukkan bagaimana orang-orang kuat yang dianugerahi oleh Allah untuk memiliki kekuasaan, kedudukan, bahkan kekayaan, bersikap tidak adil terhadap mereka yang lemah. Dan kisah ini juga menunjukkan bagaimana Allah menegakkan keadilan bagi yang lemah. Di kisah tadi disebutkan, Nabot adalah pihak yang lemah dibandingkan dengan Ahab. Nabot adalah warga masyarakat biasa. Pekerjaannya hanya sebagai petani yang dimiliki untuk menghidupi kehidupannya adalah kebun anggur, warisan keluarga. Sedangkan Ahab, dia seorang raja dan dia memiliki kekuasaan, otoritas untuk mengatur masyarakat. Bahkan pastinya kekayaannya jauh melebihi dibandingkan Nabot. Bagaimana Ahab bertindak tidak adil terhadap Nabot? Dari teks yang kita baca tadi, paling tidak kita menemukan dua sikap bagaimana Ahab berlaku tidak adil terhadap Nabot. Yang pertama adalah sikap tamak atau serakah atau rakus atau dalam bahasa Jawa kemaruk. Di tengah kekuasaan jabatan yang sudah Tuhan berikan, tidak membuatnya cukup, tetapi justru mengumbar nafsu tamaknya. Oleh karena itu, dia ingin terus menguasai semua, tidak mempedulikan mereka yang lemah. Meskipun Nabot, ladang atau kebun anggur yang dimiliki tidak sebanding dengan yang dimiliki Raja Ahab. Tetapi karena Raja Ahab membiarkan ketamakannya, dia memaksakan kehendaknya untuk terus menguasai
termasuk menguasai atau memiliki kebun anggur Nabot. Dari hal ini kita melihat ketidakadilan itu justru dimulai dari sikap tamak atau serakah dari diri seseorang, sehingga tidak menghiraukan lagi kepentingan orang lain, khususnya mereka yang lemah. Yang kedua adalah Ahab membiarkan istrinya bertindak kejam terhadap Nabot demi memenuhi keinginannya. Pastinya Raja Ahab tahu bahwa istrinya adalah seseorang yang sanggup melakukan banyak cara, banyak kejahatan demi memenuhi kepentingannya. Namun ia justru membiarkan hal itu terjadi. Sampai akhirnya Nabot difitnah dan dibunuh. Dengan demikian Nabot yang lemah itu tidak hanya kehilangan kebun anggurnya, tetapi juga nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang kedua adalah sikap ketika melihat ketidakadilan terjadi tetapi membiarkannya. Membiarkan orang bertindak sewenang-wenang terhadap mereka yang lemah. Itu berarti kita sudah juga Ahab sudah kompromi dan mendukung tindakan ketidakadilan. Ahab memang tidak melakukan sendiri tindakan menfitnah dan membunuh Ahab, tetapi dengan membiarkan itu berarti menyetujui istrinya berlaku tidak adil. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat murka melihat peristiwa itu. Dan ia menegakkan keadilan bagi Nabot. Allah murka dan marah terhadap Ahab beserta dengan Isabel dan keluarganya. Melalui Nabi Elia, Tuhan menyampaikan hukuman kepada Ahab dan keluarganya. Dengan demikian kita melihat bahwa Allah menghendaki ditegakkannya keadilan, khususnya bagi mereka yang dianugerahi kekuatan, sudah semestinya menegakkan keadilan, bukan malah sebaliknya, bersikap tidak adil terhadap mereka yang lebih lemah. Oleh karena itu, belajar dari kisah ini, belajar dari apa yang terjadi terhadap Nabot, belajar dari Ahab dan Isabel. Bagaimanakah kita bisa menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah? Yang pertama adalah menjaga hati kita, supaya di tengah segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak menjadikan diri kita tamak, rakus, atau serakah. Ternyata jika sikap hati ini yang kita miliki, sebanyak apapun berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, membuat kita tidak bersyukur, tidak merasa cukup, tetapi justru ingin semakin menguasai yang lain, meskipun itu merugikan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana bertindak adil terhadap mereka yang lemah? Dimulai dari hati kita. Menjaga hati kita dari yang namanya ketamakan, kerakusan, atau keserakahan. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, bagaimana kita menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah? Yaitu bagaimana kita berusaha menegakkan keadilan. Biarkan orang lain melakukan ketidakadilan, tetapi justru memperjuangkan keadilan
bagi mereka yang lemah. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang dilakukan oleh Dr. Lee Darmawan yang mendirikan rumah sakit apung bagi mereka yang lemah. Mereka yang sakit dan yang kurang mampu. Dalam salah satu media media menulis sebuah pesan ibu dari Dr. Lee Darmawan yang berpesan kepadanya. Ibunya berkata demikian, "Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras." Saya kira pesan dari Ibu Dr. Lee Darmawan adalah pesan yang membela bagaimana harus bertindak adil terhadap mereka yang lemah. Karena inilah panggilan kita. Mari kita belajar untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah. Di masa pandemi ini, kalau Anda merasa sehat, kalau Anda merasa kuat, ya, tidak sakit, justru Anda harus berjaga-jaga untuk melindungi dan menolong mereka yang imunnya tidak sekuat Anda dengan cara mempraktekkan mengikuti protokol kesehatan. Dengan demikian Anda sudah bertindak adil bagi mereka yang tubuhnya tidak sekuat Anda. Dan mari kita juga mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita yang bertindak tidak adil dengan cara banyak orang sedang berjaga-jaga supaya penyebaran virus corona ini terhenti dengan mempraktekkan protokol kesehatan. Oleh karena itu jangan henti-hentinya mengingatkan mereka yang tidak tertib hidup. Karena sejatinya ketika tidak tertib hidup, mereka sudah melakukan ketidakadilan bagi orang-orang di sekitarnya yang kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Jikalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan lebih daripada orang lain, baik secara kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan apapun, dan mari kita gunakan justru untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Hidup dalam perdamaian, salah satu jalannya adalah dengan menegakkan keadilan. Dimulai dari keluarga, gereja, dan juga sampai pada masyarakat. Selamat menegakkan keadilan dan menebarkan damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu untuk menegakkan keadilan di tengah keluarga kami satu dengan yang lain, di tengah persekutuan kami, bahkan di tengah masyarakat. Agar kami boleh menabur damai dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa cuplikan warta penting yang perlu kita ketahui. Jadi mulai minggu ini ibadah akan dilakukan secara streaming, jadi Bapak Ibu bisa menyaksikannya di rumah masing-masing serentak jam 9 pagi.
Kalau Bapak Ibu membutuhkan liturgi atau untuk ibadah persekutuan tersendiri, Bapak Ibu bisa mengambil di kantor gereja. Disediakan bahan liturgi dan juga renungan. Saya mengingatkan hari Senin malam besok kita akan bersama-sama bergerak dalam doa. Mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kita beramai-ramai menyatukan hati dalam doa. Karena saya yakin doa-doa kita menjadi kekuatan tersendiri untuk menolong mereka yang lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Zoom untuk bisa mengikutinya. Ada banyak pelayanan yang terus dilakukan, baik itu bidang diakonia maupun bidang yang lain, kiranya terus mari kita dukung. Dan kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum Ibu Sudiarjo yang telah dipanggil Tuhan hari Sabtu dan telah dimakamkan pada hari itu juga. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita bersama dengan keluarga. Sampai bertemu juga di minggu yang akan datang dalam ibadah streaming kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyatakan syukur kita atas kebaikan Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Aham Adiatmika atau amplop yang sudah tersedia. Kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur meskipun ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami juga terus belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu melalui rupiah yang boleh kami terima daripadamu. Kami membawa persembahan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
hebatlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dalam situasi keadaan saat ini, dimungkinkan kita mendengar banyak berita yang belum tentu kebenarannya dan dapat menyesatkan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita mempunyai misi untuk memberitakan kabar sukacita tentang kebenaran dan kasih. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk terus memperdengarkan tentang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan naikkan pujian pengutusan kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, penuh kasih dan cemerlang. Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah sebentar lagi selesai. Terus jadilah pembawa damai dengan menegakkan keadilan, dimulai dari keluarga, gereja, sampai pada masyarakat. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.